Anak-anakku yang Bu Guru sayangi dan Bu Guru banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bu Guru akan memberikan sebuah review untuk persiapan PTS, penilaian tengah semester gasah, ya. Apa saja yang harus anak-anak kuasai untuk mengerjakan PTS besok? Antara lain, 1. Tentang Al-Quran, yaitu anak-anak harus mampu mengartikan, membaca, dan melanjutkan serta mengetahui isi kandungannya. Surat apa saja? Yang pertama, surat Asy-Syams. Yang kedua, surat Al-Lail. Dan yang ketiga, surat Al-Balad. Yang kedua, anak-anak harus mampu dan menguasai tentang nama-nama Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah atau bagus. Antara lain, Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. As-Somad artinya Allah tempat memohon, tempat bergantung. Yang ketiga, Al-Muqtadir, Allah itu Maha Kuasa. Yang keempat, Al-Muqaddim, Allah Maha mendahulukan segala sesuatu. Dan yang kelima, Al-Baqi, Allah itu Maha kekal abadi dan tidak akan mati. Nah, itu yang harus anak-anak ketahui. Kemudian yang ketiga, anak-anak harus mampu dan memahami tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah ada 4, antara lain Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Zabur diberikan kepada Nabi Daud. Nabi Daud suaranya sangat merdu ketika mengalunkan kitab Zabur, sehingga makhluk hidup yang mendengarkannya itu akan ikut berzikir kepada Allah. Yang kedua, kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat ditujukan untuk kaum Bani Israel, ya, hanya untuk kaum Bani Israel. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang di dalamnya terdapat pemberitahuan bahwa akan lahir seorang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya, dan fungsinya sangat lengkap karena menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Anak-anak, masing-masing kitab itu mempunyai isi, yang mana Zabur berisi tentang zikir, doa, itu Zabur. Kemudian Injil mengajarkan tentang ajaran untuk kedamaian atau berbuat kebaikan. Kemudian Taurat mengajarkan tentang keimanan hanya untuk bagi kaum Bani Israel. Nah, yang paling lengkap adalah isi Al-Quran. Al-Quran berisi tentang keimanan, akidah, ancaman dan pahala, kemudian ilmu pengetahuan,
Al-Quran juga berisi tentang kisah sejarah orang-orang terdahulu, perintah dan larangan, janji dan ancaman, serta hukum-hukum, peraturan-peraturan yang berlaku di dunia ini. Semua ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu sangat sempurna, sangat lengkap untuk seluruh umat manusia. Nah, anak-anak, itulah kitab-kitab Allah. Kemudian ketika Nabi Muhammad mendapatkan kitab suci Al-Quran pada usia 40 tahun. Sehingga pada usia itu pula Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Dengan wahyu yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan terbalik Al-Alaq dan Al-A'la. Anak-anak sering terbalik-balik ya. Ada anak-anak yang disuruh menghafalkan surat Al-A'la tapi malah bacanya surat Al-Alaq. Berbeda. Ya. Kalau Al-Alaq itu wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Kalau Al-A'la itu termasuk surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Al-Alaq artinya bacalah, Al-A'la artinya yang maha tinggi, berbeda isinya. Ya anak-anak bisa membedakan ya. Nah, itu review dari Bu Guru. Nanti anak-anak bisa membuka kembali videonya, bisa membaca bukunya dan dipelajari. Soal-soal yang ada dalam buku juga dikerjakan ya. Cukup sekian dari Bu Ida. Semangat pagi, semangat untuk mengerjakan PTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.